Shalom semuanya adik-adik kami yang di rumah. Salam Minang. Apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastis, Allahku besar. Yes. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke. Laskar Kristus. Yes. Berdiri semua ya, Nak. Kurang semangat ya, Enang. Ya, kayaknya belum bangun. Laskar Kristus. Yes. Oke. Berdiri semua. Mari kita bangkit berdiri. Kita panggil musik kita dengan hitungan ketiga. 1, 2, 3, musik. Kita bernyanyi Tepuk tangan yang senang-senang. semangat. Senang-senang memuji Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan tepuk tangan. Hey, senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan tepuk tangan. Janganlah malu, Tuhan senang dipuji-puji. Melompat-lompat seperti daun, menari-nari memuji Tuhan. Sekali lagi. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan tepuk tangan. Hey, senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan tepuk tangan. Janganlah malu, janganlah marah, Tuhan senang dipuji-puji. Melompat-lompat seperti daun, menari-nari memuji Tuhan. Tepuk tangan yang semangat. Kita akan bernyanyi rukun cinta. Ku cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Sekali lagi. Ku cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Oke, silakan duduk. Oke, anak-anak yang berulang tahun dalam minggu ini, Inang undang untuk bangkit berdiri ya, Nak. Yang ulang tahun dalam 1 minggu ini. Untuk Bapak Ibu juga bisa ya, Mang Inang. Oke, kita sama-sama menaikkan permohonan kita. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, silahkan duduk. Sebelum kita mulai acara kita, mari kita buka buku nyanyian kita dari nomor 178 ayat 1. Yesus memanggil, mari segera dengar firman-Nya, hayatilah. Yesus telah datang mengenal, mari percayalah.
Yesus kita senang di surga yang kekal. Buat sikap doa yang benar, kita mau masuk ibadah, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami dan anak-anak sekolah minggu masih boleh beribadah secara online hari ini Tuhan. Mari Tuhan, setiap kami anak-anak yang ada di rumah boleh memuji dan memuliakan Engkau dengan senang hati, boleh menyanyikan pujian kepadamu Tuhan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, biarlah kami setiap anak-anak-Mu mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa, amin. Adik-adik yang di rumah, sekarang buku nyanyiannya dibuka dek. Kita bernyanyi dari 361 ayat yang pertama ditambah yang kedua. Nanti ayat yang kedua bangkit berdiri ya sayangnya. Ayo yang semangat nyanyinya. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan membacakan titah ke-6 dan maksudnya. Bagi anak-anak yang mempunyai katekismus, dibuka katekismusnya ya nak. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Dibuka kembali buku nyanyiannya dari 417 ayat yang pertama. Adik-adik kami undang kembali bangkit berdiri. Menjadi suka
ampunan dosa kita kepada Tuhan, kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian 213 ayat yang pertama. 213 ayat yang pertama. Membacakan ayat bulanan di bulan Maret. Ayo dibuka Alkitabnya dari Roma 3 ayat 24. Sudah? Roma 3 ayat 24. Sudah? Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dengarkan ya nak, ayat bulanan kita di bulan April, disiapkan dulu Alkitabnya, ditandai ya. Lukas 12 ayat 8. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi kembali dari 149 ayat yang ketiga. 149 ayat yang ketiga. Adik-adik yang di rumah kami undang bangkit berdiri. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Sekarang kita mendengarkan warta anak sekolah minggu. Ayo yang semangat dulu dek, senyum dulu. Ada aku tengok yang colek-colek temannya. Kita lagi ibadah ya dek. Kalau kita ibadah harus semangat dan penuh dengan keseriusan. Oke? Warta anak sekolah minggu pada minggu ini, kita masih ibadah di rumah secara online yang disediakan oleh gereja kita. Dan adik-adik yang di rumah tetap kita mengingat pesan ibu. Apa itu dek? Ada 3 ya. Yang pertama memakai masker, yang kedua menjaga jarak, dan yang ketiga mencuci tangan. Adik-adik yang di rumah mungkin udah mendengar berita ya, vaksin akan disediakan bagi semua masyarakat Indonesia. Jadi kita dek cepat-cepatlah kita mengharapkan agar cepat datang ke tengah-tengah kita ini supaya kita bisa beribadah seperti dulu yang pernah dilakukan di gereja kita ini ya dek ya. Jadi sebelum datang vaksinnya kita tetap jaga kesehatan kita, jaga kebersihan lingkungan kita supaya kita terhindar dari segala penyakit. Terus ayat bulanan untuk bulan April ini kan udah akhir bulan. Jadi untuk bulan April dibuka dulu deh Alkitabnya. Ayat bulanannya terdapat di Lukas 12 ayat yang ke-8. Lukas 12 ayat yang ke-8. Jangan lupa ya dek, walaupun kita ibadah di rumah tetap kita hafal dek. Karena itu ayat emas ya sayang ya. Jadi itulah warta anak sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekarang dibuka buku nyanyiannya kembali dari 550 ayat yang pertama tambah yang keempat. 550 ayat yang pertama tambah yang keempat. Untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengambil sikap yang baik, duduk yang rapi, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami hingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dan memuji memuliakan nama-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhan yang menyapa kami melalui Roh Kudus-Mu, supaya kami mendengarkan firman-Mu dan juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah.
Bertemu kembali dengan Inang Bibel Pro Boru Tobing pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan Alkitab kita. Kita buka firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini yang tertulis dalam kitab Matius. Kalau kitab Matius itu perjanjian baru atau perjanjian lama kah? Siapa yang tahu? Ayo tunjuk tangan. Masa tidak ada yang tahu? Ayo. Matius itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian baru. Pintar adik-adik sekolah minggu ya. Mari kita buka kitab Matius pasal 27 ayat 27 sampai dengan ayat 31. Sudah dibuka semua Alkitabnya? Ayo kita bersama-sama membacanya. Demikian firman Tuhan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka meninggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Sampai di situ firman Tuhan. Inang bertanya dulu untuk anak-anak sekolah minggu. Siapa yang pernah mengolok-olok temannya? Ayo tunjuk tangan, ayo. Ada? Ada? Jujur ayo jujur. Tunjuk tangan. Ada. Siapa yang pernah diolok-olok temannya? Ayo. Banyak ya. Banyak yang tunjuk tangan ya. Iya. Enak tidak kalau mengolok-olok teman? Ada yang berbisik-bisik itu tadi, yang pakai baju merah. Apa katanya? Enak enggak? Enak tidak mengolok-olok teman? Enak ya? Kalau diolok-olok temannya, enak tidak? Tidak. Tadi mengolok-olok enak. Sekarang diolok-olok temannya tak enak, enggak adil dong. Iya. Mengolok-olok teman, pastinya kita merasa enak ya. Kita merasa puas. Tapi ketika kita diolok-olok teman, kita cepat sakit hati, berontak, tidak terima dengan perlakuan yang diberikan temannya kepadanya. Tetapi kalau kita mengolok-olok tadi, orang yang kita olok-olok berontak, memang betul kok, memang benar kok. Jadi kita di posisi yang melihat teman yang kita olok-olok tadi, bahwasanya dia salah, dia tidak benar. Tetapi kalau kita diolok-olok, ketika kita berontak, ketika kita marah, ketika kita tidak terima, masa iya sih? Masa aku kayak gitu? Aku kan benar. Aku kan pastinya yang terbaik. Tidak seperti kamu. Dia berontak, dia tidak terima dengan hal tersebut. Yang pastinya mengolok-olok dan diolok-olok itu merupakan sikap yang tidak baik.
Itu yang kita lihat dari Tuhan Yesus. Siapa Tuhan Yesus itu? Putra Allah yang dikirim, yang diberikan untuk kita sebagai pembawa keselamatan, pembawa kehidupan kekal bagi orang-orang yang mau percaya kepada Dia. Jadi ada perkataan mengatakan, mengalah bukan berarti salah, diam bukan berarti salah, mengalah bukan berarti kalah. Ayo anak-anak sekolah minggu, kita sama-sama dulu mengucapkan ya. Diam bukan berarti salah, mengalah bukan berarti salah. Itu harus dihafal dulu. Nanti Inang tanya ya, apa yang Inang sebutkan tadi. Diam bukan berarti salah, mengalah bukan berarti salah. Itu yang kita lihat dari Tuhan Yesus. Ketika Dia dibawa ke pengadilan, semua orang mengatakan, ini tidak betul katanya. Karena apa? Semua orang yang percaya kepada Dia mengatakan, Dia adalah anak Allah. Dia adalah pembawa keselamatan bagi dunia ini. Dia adalah sumber kehidupan. Tetapi orang banyak atau panglima-panglima atau serdadu-serdadu atau semua orang yang mengikuti Dia atau yang hadir di pengadilan itu mengatakan, masa iya sih kamu anak Allah katanya. Kamu kan anak Yusuf tukang kayu. Kamu kan anak Maria yang miskin katanya. Mana mungkin seorang Mesias itu lahir di kandang domba. Tidak sesuai dengan pemikiran mereka. Kalau mereka berpikir bahwasanya kalau raja itu, Mesias itu lahirnya di istana, atau biar bisa kita mengerti pada situasi sekarang, dia seyogianya lahir di hotel berbintang, tidak berbintang 3 ya kan, kalau ada berbintang 5 atau kalau ada di atasnya lagi ya kan, itu. Jadi itu yang menjadikan mereka dendam, yang menjadikan mereka tidak terima dengan status Yesus itu sebagai anak Allah. Pemikiran atau logika mereka tidak mampu menerima keberadaan Yesus itu sebagai sumber kehidupan, yang tidak menerima sebagai sumber keselamatan, dan juga tidak menerima bahwasanya Yesus itu bukanlah anak Allah. Itu dia. Sehingga Yesus itu digiring, dibawa ke pengadilan untuk dipertanyakan lebih dalam lagi, apakah kamu betul anak Allah atau tidak? Itu dia. Tetapi sikap diam Yesus menggugah kemahatauan dari orang-orang yang hadir di sana. Mereka jadi penasaran. Sehingga pada nats ini Yesus itu diludahi, dipukul, dibuat mahkota duri, diolok-olok, diberikan jubah ungu. Dari sana kita lihat bahwasanya Yesus itu mereka anggap sebagai penjahat ulung, ya kan? Itu dia. Padahal Yesus digiring ke pembantaian sampai Dia mati di kayu salib, itu bukan karena dosanya loh, bukan karena Dia salah loh. Itu karena siapa? Coba tunjuk tangan satu orang, ayo. Yesus itu mati karena siapa? Karena dosa-dosaku, karena dosa-dosa anak sekolah minggu, karena dosa-dosa anak orang lain yang di luar sana, ya kan? Karena dosa dari orang tua kita. Sehingga Yesus itu mati di kayu salib. Jadi ketika Yesus
digiring ke sana, diludahi, dipukul, dibuat mahkota duri di kepalanya, terus diludahi dan lain sebagainya. Dia diam. Kalau kamu bisa tidak diam, kalau diolok-olok temanmu, dikata-katain orang, ya kan, dikata-katain temanmu, contohnya katanya seperti ini, kamu anak nakal katanya, kamu tidak tahu membaca, tidak tahu berhitung, tidak tahu berdoa, malas ke gereja, katanya kan contoh. Kamu marah kan? Pasti kamu marah dong. Enggak, mana aku rajin ke gereja, aku tahu membaca, aku tahu berhitung, aku tahu berdoa. Sekalipun dia tidak tahu, pastinya dia akan membela dirinya. Dia tidak mau diolok-olok, dia tidak mau dikata-katain, ya kan? Dia pasti protes dong. Karena dia tidak suka dengan itu. Jadi kita pun harus merasakan bagaimana sikap orang lain ketika kita mengolok-olok dia. Jadi jangan balas membalas. Karena apa? Tuhan Yesus juga di sini dia diam. Diam bukan berarti salah. Mengalah bukan berarti kalah. Itu dia. Yesus diam itu hanya untuk menyelesaikan satu perkara dalam kehidupan manusia, supaya manusia itu beroleh keselamatan. Apakah Yesus itu bisa melakukan apa saja? Bukan hanya melawan semua yang ada di situ. Bahkan ketika dia berkata, jadilah engkau terang, terang itu jadi, ya kan? Itu kemahakuasaan Allah. Ayo anak-anak sekolah minggu bisa tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh Yesus? Tidak, itu dia. Jadi dia melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi bukan kehendaknya. Kalau anak sekolah minggu, kita sering melakukan kehendak kita kan. Kalau aku mau makan yang enak, Mak belikan. Kalau tidak mau mamanya, Mak cepat belikan Mak, katanya. Nah, dia dengan suara nada tinggi dia kan dibentaknya mamanya ataupun bapaknya. Mak aku harus makan ini. Ku bilang iya. Cepat beli, katanya. Jadi anak-anak sekolah minggu sering melakukan kehendaknya. Itu betul apa tidak? Benar atau tidak? Yang pastinya itu tidak benar. Jadi kembali kita kepada sikap Tuhan Yesus. Dia belajar, ya kan? Tuhan Yesus saja pun belajar merendahkan dirinya, ya kan? Supaya dia menjadi tiruan panutan bagi kita manusia yang diciptakannya, ya. Yesus itu melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapaknya. Kalau kita anak sekolah minggu mau tidak melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita? Jadi tidak selamanya kita protes ya. Kalaupun kehidupan yang kita jalani ini begitu menyakitkan, begitu menyiksa, begitu menyedihkan, ayo beritahukan itu kepada Tuhanmu. Berdoalah, sampaikan semua keluh kesahmu kepada Allahmu, maka Dia akan mendengarkanmu. Berdasarkan itu kita sudah melakukan kehendak Allah. Jadi gampang kan anak-anak sekolah minggu? Tidak harus diminta kamu harus membayar 100 juta. Oh, dari mana uang anak sekolah minggu 100 juta? Ya kan? Tidak ada itu. Kita masih minta-minta dari orang tua. Jadi bukan melakukan kehendak Allah itu bukan dengan membayar sekian, memberikan ini, memberikan itu. Tapi kita belajar dulu berdiam diri di hadapan Tuhan dalam segala hal
sekalipun kehidupan yang kita hadapi, yang kita jalani, ataupun kehidupan orang tua kita, ekonominya ada yang pas-pasan, ada yang berkekurangan, ada juga yang berkelimpahan. Kita coba berdiam diri di hadapan Tuhan, mensyukuri apa yang kita terima pada saat ini, mengaminkan apa yang Tuhan berikan pada kita saat ini. Tidak perlu protes, tidak perlu bersungut-sungut, tidak perlu membentuk satu barisan demonstrasi, ya kan? Tidak perlu itu. Karena apa? Sebelum kita meminta kepada Tuhan, Tuhan itu tahu apa yang Dia berikan kepada kita. Sebelum kita memohonkan segala sesuatu kepada Tuhan, sebelum kita bersuara, Dia sudah terlebih dahulu menyapa kita dalam situasi kehidupan kita. Jadi anak sekolah minggu diajarkan merendahkan diri dalam situasi apapun, sekalipun kita tidak bisa makan enak, sekalipun kita tidak bisa ke gereja karena corona, ya kan? Sekalipun kita tidak bisa sekolah sebagaimana mestinya hari Senin sampai hari Jumat, berjumpa dengan teman-teman di sekolah, berjumpa dengan guru-gurunya di sekolah, tetapi itu harus kita syukuri. Tuhan, terima kasih atas kehidupan yang Kau berikan bagi hidupku saat ini. Kita harus mengatakan seperti itu. Jadi tidak perlu sungut-sungut, tidak perlu harus protes, tidak perlu harus melawan. Sekalipun itu tidak menjadi salah kita, ya kan? Sekalipun kita di posisi yang benar, sekalipun kita di posisi yang kita pikirkan itu sangat aman nyaman, padahal kita menghadapi banyak persoalan hidup. Tetapi semua yang kita jalani, yang kita hadapi pada saat ini, mari kita bawa melalui doa kita ke hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu mampu menguatkan kita, memberikan kita kebijaksanaan, memberikan kita kepintaran, memberikan kita tawakal, budi pekerti yang luhur, menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang hidup dalam terang Kristus. Itu yang perlu bagi kita. Jadi sekali lagi, Inang dan kita anak-anak sekolah minggu harus mampu menyatakan bahwa teladan yang diberikan oleh Yesus Kristus itu, penderitaannya menjadi keselamatan bagiku. Penderitaan Yesus Kristus menjadi kehidupan kekal bagiku. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau masih menyapa kami melalui firman-Mu, di mana Engkau memberikan teladan bagi kami anak-anak sekolah minggu. Dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari, kami mau dituntun oleh Tuhan. Kami mau diajari oleh Tuhan. Sekalipun beraneka ragam kehidupan yang harus kami lalui, kami lewati, tetapi Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami. Engkau sebagai pelindung kami, Engkau sebagai pemberi kekuatan, pemberi hidup, dan yang menyelamatkan kami. Kiranya di dalam menjalani kehidupan kami ke depan, Engkau masih tetap beserta dengan kami. Pada saat ini Tuhan, firman-Mu yang kami dengarkan menguatkan kami untuk melakukan sesuai dengan kehendak-Mu, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami serahkan segala kehidupan kami, kehidupan orang tua kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang selalu memberkati. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan segala hidup kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Oke, adik-adik yang di rumah, sekarang disediakan persembahannya. Ayo dikeluarkan. Sekarang angkat tangannya, sama-sama kita mengucapkan ya Dek ya. Hupeleon mepeleaku dang marga pusau Tuhan. Sekarang
dibuka buku nyanyiannya dari 435 ayat 1 tambah 2. 435 ayat 1 tambah 2. Nanti ayat yang kedua bangkit berdiri ya Dek ya. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama berdoa dan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.